kita ketemu lagi di Sweet Dede. Pokoknya pergi jajan ke Prodadi. Musim hujan paling enak nonton Sweet Dede. Ngomong-ngomong, ini ada yang lagi ngebet banget pengen nikah. Siapa? Ngebet banget pengen nyari jodoh. Siapa? Foto siapa? Siapa sih? Kita punya fotonya ini. Tuh, Wika Salim. Jodoh itu seperti tikus, jangan diburu, tapi kadang harus dijebak. Coba jelasin, maksud lo apa jodoh harus dijebak? Lah bener, kadang-kadang kan kalau yang udah pacaran lama-lama di planning apa segala macamnya nggak jadi, kalau lu jebak pasti jadi. Tapi Wika Salim di depan rumahnya udah nyiapin hansip 3 orang. Iya. Begitu cowok datang, ini dia. Tapi nggak tahu bener, aku tuh pengen banget punya jodoh, mau nikah cepet-cepet, gimana dong caranya? Pengen nikah cepet-cepet? Iya. Ya lo izin aja sama Teh Santi. Oh gitu ya? Emang diizinin? Ya kan di sini ada 2, kalau nggak sama gue ya sama Narji, kan lo pengen cepet. Nggak ada pilihan lain? Enggak, emang kenapa? Kenapa pengen cepet-cepet kenapa? Iya, iyalah. Wika Salim saling udah kelamaan jomblo, dia meluk gelung aja meluk guling. Wika Salim meluk guling aja grogi. Ya. Sama yang kemarin emang belum ngelamar-ngelamar dia. Ya belum kan, baru ya, sabar. Wika, waktunya lu jebak dia. Iya. Lo tunggu ya. Jangan gitu dong. Tapi dia udah serius belum sama lu? Ya laki kan biasanya kalau ngomong serius ya, tapi kan kita harus lihat dulu sejauh mana. Laki mah gitu, sama semuanya juga ngomong serius ya. Siapa? Sekarang lu pilih mana? Yang ganteng main-main atau yang jelek tapi serius? Kenapa? Ya. Susah banget. Kenapa, Karput? Ngikutin mulu. Lah kan emang suaminya. Kamu jangan ikut-ikutin orang aja ya. Ini udah ada istrinya, udah ada suaminya. Bilangin udah bunting masih aja diikut-ikutin. Saya kasih tahu. Kenapa? Jangan deket-deket sama bapak yang pakai topi. Emang kenapa? Ini saya akibatnya begini. Wah, ada Karput sama Abi Bosman. Dari mana sih? Kenapa? Tapi kenapa sih itu kau kamu datang kenapa? ngomel-ngomel Lo habis kan? belanja. Iya. Terus? Orang kan kalau bininya bunting kan harusnya perhatian. Iya. Ya. Ini malah nggak perhatian. Emang harus perhatian kepada pemilik mobil. Kemarin ada artikel katanya Karput ini, kita punya tayangan Karput melarang Habib buat poligami. Oh. Ya siapa juga yang Setuju. Nah, kita lihat dulu, ini dia. Nah, sebenarnya emang kenapa? Emang benar Karput melarang Habib buat berpoligami? Aku sih nggak pernah ngelarang. Oh, tapi melotot ngomongnya ya? Ya nggak beneran. Iya. Kan kalau yang dibolehkan itu kan Habib kan udah tau ilmunya kan. Iya. Berpoligami itu ada persyaratannya, ada metodenya lah, bukan main poligami aja gitu. Tapi kalau aku pribadi mau nggak, siap nggak, dari awal kan pernikahannya memang kok kecewa gitu sih. Kalau Habib itu ya dilarang, tapi banyak yang mau. Gue diizinin, tapi nggak ada yang mau. Aku nggak ngelarang kan Denny. Okay. Aku bilang sama Habib, kalau emang Habib udah tahu ilmunya dan merasa memang mampu, silakan. Tapi berarti sama aku ya udah selesai. Oh. Karena emang qoblal jawaznya perjanjian sebelum pernikahan, memang aku tidak mampu dan tidak siap untuk dipoligami. Nah, sekarang Denny ada niatan? belum. Oh, belum. Sekarang gini, Teh Santi. manusia kan kita nggak ada yang tahu terjadi ke depan. Sampai hari ini dari 17 tahun pernikahan, gue belum ada niat. Semoga selamanya gitu. Tunggu. Niat nggak ada, keinginan ada nggak? Niat nggak ada, keinginan mah banyak. Tapi kembali lagi gue Pakai takut ditanya. tidak bisa sesuai nggak, ajarannya. Kalau Kang Denny mah benar, niat nggak ada, keinginan nggak ada ya. Ya, hasrat kuat. Itulah pelawak tetap harus ngasih punchline, bebannya kan di situ. Oke, nah sekarang kalau pilihannya
Karput melarang. Iya. Lebih baik Habib ada wanita lain atau Habib diizinin poligami? Nggak ada wanita lain. Selingkuh Dalam Islam gitu itu nikah. maksudnya. Oh nikah lagi atau Kalau wanita lain berarti kan selingkuh. Atau Selingkuh. dia ah, berzina. selingkuh atau Nggak nikah boleh lagi? berzina. Apa? Selingkuh atau nikah lagi? Selingkuh nggak boleh, dosa. Kalau nikah lagi. Ini kan pura-pura doang, Beb. Sabar, jangan emosi. Lagian kreatif mah kalau nanyanya orang lagi bunting pengen banget ribut. Tahu lu mah. Ngeri. Iya, Orang iya. mah di sini mah diakur-akurin ya. Iya, iya. Ini mah dipecah belah. Nah, kita minta menurut apa yang Habib ketahui tentang poligami itu apa sih, Bib? Tapi tar Nih dulu, Narji mau belajar, ada Bib. niatan nggak? Aneh cuma mau belajar, Denny mau praktek. Nggak, sebetulnya belajar sama praktek itu beda tipis. Belajar sama praktek beda tipis. Iya, yang lebih enak tuh praktek dulu. Oh, bener nggak? Kadang kan Habib ini bener-bener hubungannya gue lihat seneng banget melihat Bahagia pernikahan dari banget awal ya. kenal sampai sekarang. Kalau Karput ini suka marah nggak sih, Bib? Dia Nggak, sebetulnya kalau marah sih alhamdulillah nggak. Oke. Ya kan, cuma Ngamuk. berisik. oh berisik. Berisik. Oh kayak burung gue loh ya, kalau marah berisik ya. Momen yang paling selama kalian berumah tangga, momen yang paling ketika Karput marah tuh momen kapan dan kayak gimana marahnya, Bib? Momen ketika dia lagi hamil. Sekarang dong lagi marah-marahnya. Hamil kan ada umurnya tuh, sebulan, 2 bulan. Bulan keberapa? Biasanya antara bulan ke-7 sampai bulan ke-9. Wah sekarang. Iya kan? Ya namanya kita punya emosi kan disalurin. Iya. Iya benar. Apalagi ini ada anak lo, lu Iya. merasa ada punya backing. Nah Habib kan cuek kan, cuek. Jadi aku bilang gitu, oh tenang ya aku hamil cuma 9 bulan ya gitu. Emang hamil bisa berapa bulan? Ya ada yang 2 tahun gajah. Nah, Kalau Narji waktu kecil baru lahir langsung SMP. dihamilinnya di madrasah dong. Si Denny mah nggak tahu, keluarga gue mah orangnya teknologi semuanya, Den. Hah? Gue lahir di download. Oh. Makanya belum 100% udah lahir, makanya rusak. Nah kalau lagi marah siapa yang minta maaf duluan? Benar ataupun salahnya, saya mesti minta maaf. Oh. Karena sebagai suami itu harus menghormati istri. Oke. Ya kan, Enggak. menyayangi istri, Maaf, Bib, bukan Bib. Menghormati apa takut? beda tipis. Tipis. Kalau Nggak, Habib mah menghormati, apa menghormati. kali? Kenapa Habib minta maaf Siapa duluan? bilang gue takut bini gue? Gue Emang ngomong enggak? sendiri. Enggak, Ayah nggak pernah takut sama Nda. Masa? Ya, Oh, nyesel gue takut ngomong ya. gitu. Nyesel gue ngomong gitu, Den. Ya, Habib sih biasanya, Iya. karena kan ya ATM kan aku yang pegang ya semua. Jadi dia mendingan minta maaf. Iya iya. Bib, sekarang kan lagi rame nih Bib tentang KDRT. Itu kalau menurut yang Habib ketahui gimana sih tentang itu Bib? Dalam hukum syariat agama, wa'asyiruhunna bil ma'ruf. Jadi harus berperilaku baik terhadap istri kita, menyayangi, mencintai, menghormati. Dan boleh jadi dia nggak baik menurut kamu, tapi kalau Allah berkehendak dia baik buat kamu, itu yang terbaik. Boleh jadi dia buruk bagi kamu, ketika kamu bersabar akan banyak hikmah yang Allah berikan kepada dia. Jadi wajib bagi kita untuk berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala punya istri agak bawel. Oh salah. Dan ini adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, tapi bawelnya itu untuk kebaikan. Ada istri yang bawelnya tidak untuk kebaikan. Yang bawelnya berisik banget, minta belanja, minta itu, minta itu. Tapi kan ini enggak. Ini Masya Allah, bawelnya untuk kebaikan dan ke arah lebih baik. Misalkan contoh, wah anak ini mesti seperti ini, anak seperti ini, anak seperti ini. Intinya kayak gitu. Nah sehingga misalnya ada salah paham, pertentangan, sampai ada kekerasan itu nggak boleh Bib ya? Kalau dalam hukum Islam, khiyarikum linisaihim atau khairukum linisaihim, berbuat baiklah kamu terhadap istrimu, sayangilah dia, cintailah dia. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika haji wada, pesannya apa? Berbuat baiklah kamu terhadap istrimu, cintailah kamu terhadap istrimu. Berarti wanita itu adalah makhluk yang lemah yang mesti disayang dan dicintain, bukan dikerasin ataupun dikasarin. Nah kalau seandainya ada salah paham, cara penyelesaiannya idealnya gimana? Dalam hukum Islam, yang pertama adalah ketika ada permasalahan, maka tegurlah dengan cara yang baik. Kasih tahu yang baik. Kalau misalkan nggak bisa dikasih tahu yang baik, maka boleh menenangkan diri selama paling lama 3 hari. Paling lama 3 hari. Karena apa? Tapi tetap di rumah, nggak boleh keluar rumah, ya kan? Tapi yang benar adalah, yang pintar adalah suami bujuk. Harus satu kamar bareng. Nggak boleh, kalau udah pisah ranjang, setannya banyak. Iya. Apalagi temannya sama handphone, telepon sana, telepon sini, ya kan? Kita nggak tahu mana saudara kita yang baik sama kita, mana saudara kita yang menjerumuskan kita. Kalau dia curhat sama orang yang nggak tepat, fatal akibatnya.
hancur akibatnya. Tapi pernah dia ngambek sampai pindah kamar gitu, Bib. Kamar mandi. Lo masuk angin dong, Tar, jangan. Lu curhat sama cowok ya? Ya enggak, tapi pembelajaran kalau kita berdua ya Kang, nggak ada rumah tangga tuh yang semulus-mulusnya. Bener. Pasti ada aja keributan. Perselisihan. Makanya yang paling penting adalah perempuan tahu kodratnya sebagai perempuan, laki-laki juga tahu. Dan yang kedua, kita juga harus sama. Ketika istri bisa menghargai, menghormati suami, ketika kesalahan itu milik manusia. Manusia pasti pernah melakukan kesalahan, baik perempuannya, baik laki-lakinya. Tempatnya salah. Nah, tapi pada saat ada masalah, itu bagaimana kita sebagai istri menyikapinya juga. Dan juga kita harus tahu karakter pasangan. Kayak Habib, emang Habib sabar gitu. Ya mungkin aku marah-marah bisa biasa aja tanggapannya. Tapi kalau seandainya suami aku, seandainya Kang Denny, emosional. Aku juga tidak boleh memancing emosionalnya Kang Denny hingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya baiknya komunikasi yang sehat dalam pasangan itu buat aku sesuatu yang sangat positif gitu. Jadi dimulai dari mana? Dari komunikasi yang baik, bagaimana apa yang disuka, apa yang enggak, komitmen apa yang dilanggar, apa yang dibolehkan. Ini saya tanya dulu nih, gantian nanya dulu. Ente pernah ribut gak sama istri? Pernah dong. Yang ngoceh-ngoceh istri atau ente? Tergantung masalahnya. Lebih ke orang rumah ya. Karena Jadi kalau- kita tuh kalau ribut, misalnya ada sesuatu salah paham, misalnya bisa istri yang nyaut, ntar gue yang nyaut, kadang kita kompak saut-sautan. Tapi dulu tuh Bib, banyak belajar dari Kang Deddy juga ya, berumah tangga tuh ya aku bilang gak ada yang mulus. Tapi Kang Deddy tuh bisa bagaimana caranya untuk ngikutin istri ya Kang ya, pada saat kapan saat harus diam, kapan saat harus tegas, kapan... Ya Denny jangankan istri sendiri, istri orang aja bisa tenang sama dia. Lu sendiri nanggapin sekarang lagi kejadian rame nih soal KDRT. Kalau menurut Ibu gimana? Kalau aku nggak mau komentar soal rumah tangga orang lain ya, karena saya tidak tahu kejadian yang sebenar-benarnya, saya tidak tahu kronologi yang sebenar-benarnya, karena dari komentar kita ini justru bisa memecah belahkan rumah tangga orang lain. Ketika kita tidak bisa bicara baik, maka diam. Oke. Gitu. Nah tapi kalian kemarin sempat jengukin Lesti ya. Tapi Lesti kondisinya membaik sekarang, sehat. Sehat Semoga ya. Allah berikan Iya, kesehatan, semoga Allah didoakan. berikan kesembuhan. Kalau sakit, semoga Allah berikan kesembuhan. Amin. Tapi gimana kemarin waktu jenguk? Kita punya tayangannya. Kita lihat ini dia tayangannya. Ini nih yang kadang-kadang bikin ribet ya, Bib. Enggak, kan Nggak, berbagi cerita aku justru dong. mau pesan sih sebenarnya. Ketika punya teman atau orang sekeliling, sahabat atau siapapun itu yang punya masalah, Iya. kita harus menjadi manusia yang paling bijak. Contohnya tanyakan langsung kepada yang bersangkutan, dengarkan kedua belah pihak, lalu jangan memperkeruh situasi dengan hal-hal yang memperburuk keadaan gitu. Dan kita bukanlah orang yang suci untuk menghakimi orang satu sama lain. Jadi buat aku kalau memang tidak bisa memberikan perhatian langsung, minimal mendoakan. Tapi jangan memperkeruh gitu. Jangan menjadi setan di media sosial yang justru buat aku merugikan semua pihak. Intinya jangan ikut campur kalau nggak tahu kebenaran yang sebenar-benarnya. Karena kita bisa jadi memfitnah orang lain, kita bisa menzolimi juga. Makanya aku bilang kalau tidak bisa perhatian minimal mendoakan. Oke, ada bukti lo. Lo ada videonya. Setelah yang satu ini, tetap di Sweet Daddy. Sebentar, wah ini ada apa ini? Kok ada set Kok ada pelaminan? Pahit. Ini- Ini buat aku ya. Wah, boleh gitu. Si Wika lagi pengen menikah buat nyari jodoh lagi. Wow, ada yang sedang berbahagia ternyata. Oh gitu ya. Ayo kita kondangan. Ditanya kondangan. Selamat datang Mas Idam sama Catherine Wilson. Ini, Ya. naluri lu jadi MC kondangan. Oh iya. Selamat ya. Selamat ya Pak. Kepada Selamat ya, Bu. teman-teman SMA, bersiap untuk berfoto bersama. Lempar bunga dong. Kita lempar bunga ya, lempar bunga. Lempar bunga. Biasanya gini Iya, nih. iya. Sat. Oh, belum. Tangkap. Aduh gimana sih, tangkap dong. Oh iya. Satu, iya. Abi belum saya ikut ntar lagi nambah. Lempar.
kita langsung kasih aja ya sayang. Kasih ke siapa kira-kira? Gue tahu Kasih siapa siapa ya? Cantik aja deh. Ya. Berarti aku fix nih besok dapat. Dapat. Mika, Ah, orang tuh jangan iya dulu. Lakinya mana? tenang Lo aja. mau tahu yang lagi dikata Mega Salim? Siapa? No, Kang Kendang. Ya udah nggak pernah. Next ya. Next ya. Habis ini kamu ya. Iya. Gue mewakili keluarga. Kenapa? Jangan cari masalah. Ini Oke. biasa tuh Bang, suka jemput aku tahu. Bawa jas hujan 2 kan biasa juga. Ini apa nih kamu? Pelanggaran. Kenapa? Pelanggaran. Kenapa emang? Abang ini bilang kalau saya nikah saya kabarin Narji. Begitu udah resmi ngomong juga enggak. Kenapa, Bang? Maaf, Ya, lupa ya, karena buru-buru. karena Bang Idam juga tahu, Ji, lu ngabisin makanan. Iya, iya. Akhirnya Catherine Wilson menikah setelah 9 tahun menjomblo. Iya. Kita lihat tayangannya. Maaf nih, Den. Sebenarnya, Den. Gue tuh dibohongin sama Bang Idam. Kenapa, Bang? Di Makassar ketemu gue, carikanlah aku Narji calon istri. Begitu ke Jakarta, nyari sendiri. Ngomong juga enggak. Iya, malu minta dicariin, lo ambil semua. Iya, iya. Yang pertama kita turut berbahagia. Ini kita pengen tahu dong awal kenalnya di mana sih? Ya, baru kenalnya di Makassar ya. Iya, di Makassar. Mas Idam orang Makassar ya? Makassar. Oke. Lagi ada acara gitu, kita lawar kenal Atau terus. dikenalin. Dikenalin apa dijodohin? Dikenalin ya. Dikenali. Dikenalin. Jodohin Siti Nurbaya kali. Oh, ya. Dikenalin terus ya, semenjak itu jadi dekat ya. Tapi walaupun kita beda kota ya, tapi komunikasi terus sih. Oke. Terus setelah kenal-kenal langsung cocok atau masih dem goda-godain dulu? Ah, ngirim WA, pe. Yang duluan suka deh siapa? Yang duluan kelihatan suka duluan siapa? Pasti saya lah. Oh, pasti saya lah. Terus ya, Bang, Emangnya aku sama Habib aku yang ngejar. gimana tuh, Bang? Ada sulitnya ngedapetin seorang Catherine Wilson itu di mana, Bang? Paling susah perjuangannya, Bang. Ya, untuk meyakinkan. Meyakinkan. Iya. Kenapa nggak yakin, Mbak Catherine? Kenapa Di nggak tahap yakin? awal-awal. Karena kan baru kenal ya, aku kan juga pengennya kan yang serius. Jadi aku juga nggak mau nanti hanya main-main aja gitu loh. Jadi ya udah gitu kan kita jarang ketemu ya. Maksudnya kan beda kota, dia di Makassar, aku di Jakarta. Jadi ini bener nggak sih, serius nggak sih ini cowok gitu. Dan dia datang ke Jakarta, meyakinkan berapa kali datang ke Jakarta gitu. Sampai akhirnya benar-benar ya bikin aku yakin lah, serius. Prosesnya berapa lama sampai Kak Catherine bisa percaya sama Abang? Berapa ya? 2 bulan gitu ya? 2 bulan. 2 bulan. Iya. Oh, 2 bulanan. 2 bulan percaya ya, gimana bini gue buat percaya sama gue dulu ya? Hampir Dia 3 belum bulan sadar deh. sampai sekarang. Hampir 3 bulan deh, 3 bulan. 3 bulan. Iya, dan luar biasa walaupun pernikahannya sederhana, tapi mas kawinnya. 100 gram emas dan perhiasan berlian. Ini ada artikelnya nih. Ada artikelnya, kita lihat ini dia. Jadi istri damai saya Catherine Wilson dapat malah 100 gram emas dan perhiasan berlian. Tuh. Gimana Mbak Catherine Wilson? Kalau cewek sih nerima aja ya. Iyalah. Iya. Ya lah gua sini dah gua yang bayarin kawin. Mika padahal Mika mah udah mau loh, tanpa mas kawin juga mau dia. Iya, gua udah yang beli mas kawinnya. Ntar dulu mulu lo. Ini juga udah gua beliin helm lo bawa pulang juga nggak balik-balikin. Sabar Mika, pacar lu sekarang lagi bingung Kenapa? nentuin mau lo apa yang lain buat dikawin. Bang Idam, itu permintaan Catherine atau emang pengen ngasih yang seperti disebutkan tadi? Saya memang pengen untuk kasih. Memberikan. Ya, berikan. Oke. Kenapa sebanyak itu, Mas Idam? Ya, karena apa ya? Karena pas itu harinya juga tanggal 1 Oktober. 1 Oktober. 1 Oktober. Oh, iya biasanya kan Mas Kawin ada maknanya. Itu maknanya berarti apa tuh Mas? 100 berarti apa? Hari ke 100 atau gimana? Ya biasanya kan kalau mahar suka ada. Oh benar, 3 bulan 100 hari. Pas ya. Pas jadi. Bener-bener pinter ya. Saya WO-nya.
Nah, kalau kita tanya dari angka 1 sampai 10, rasa cintanya Mas Idam ke Keket itu di angka berapa? Di angka 10. Maksimal. Kalau Habib beda deh dulu ditanyain 1 sampai 100 berapa Habib? 4 katanya. Bini gue ditanya, itu Den. kan sunahnya. bener. Den, Maksudnya 4 tapi pengen punya 4 anak dari lo. Gitu. Emang gitu ya? Bang, poligami itu 4 maksudnya. Udah deh, nggak usah dibelok-belokin. Yang ngomong 4 duluan siapa? Yang ngomong 4 duluan siapa? Yang 4 Iya, dia. kakaknya juga nggak nyambungin. Kok lu belain sih, Kang? Ya gue mah sohib sama dia. Kalau Kak Denny belain Sohib, Wika kenapa belain? Oh ya lagian dia mancing-mancing 4 katanya. Ribut yuk, Wik, yuk. Jangan Sabar Kartika, sabar, jangan diajak ribut. Ini Wika Salim bukan Dr. Lee. beda dong. Kalau pertanyaan yang sama buat Catherine. 1 sampai 10, rasa sayang ke Mas Idam berapa? Sama dong, 10 10. juga. Woy. Kalau nggak 10 nggak jadi suami. Nah, berarti setelah pernikahan tinggal di mana sekarang? Di Jakarta atau di Jangan Makassar? dikasih tahu. Jangan dikasih tahu. Biasanya mengutang. Kau tahu ya? Iya. Beb, maaf Beb, kurang 300.000 ya. Biasanya kan waktu pacaran itu yang jelek-jeleknya diumpetin. Iya. Misalnya suka ngentut sembarangan. Ini ada nggak setelah kawin kejadian kayak gitu? Ini karena kan kita, Kebiasaan yang belum kita pernah. juga kan jarang ketemu ya, maksudnya pacarannya ya, makanya pacarannya habis nikah gitu. Jadi karena jarang ketemunya cuma aku sempat ke Makassar kan pertama yang kenalan. Iya. Terus sempat datang lagi ke Makassar sekali, jadi 2 kali totalnya. Oke. Yang bolak-balik Jakarta Idam paling gitu. Dan ketemu juga kan paling Idam di Jakarta cuma berapa hari balik lagi kan mesti ada ngurus kerjaan di Makassar. Jadi ketemunya juga cuma sebentar-sebentar. Pokoknya kalau kita ke Makassar pisah mampir, juga. Den. Oh, iya. Rumah makannya gede banget, Den. Wah. Tapi tetap bayar. Ya bayar dong. Pokoknya ditunggu kalian welcome. Kalau mau datang ke Makassar kabarin Catherine, kabarin Idam nanti biar disiapkan. Nah, Namanya katanya Cafe Reza. Cafe Reza. Ada bebeknya, Den, enak banget. Bebek Udah pernah kan palako. enak? Oh, mantap. Oke, bebek yang bikin enak apa? Apa? Huruf B-nya. Kalau nggak ada huruf B kan nggak enak. Katanya kalian pengen banget punya anak kembar. Iya, benar. Oke, kenapa pengen punya anak kembar? Ingat umur Catherine juga kan udah waktunya udah memang harus udah pengen juga lah ngeliat sahabat-sahabat semua udah pada punya baby. Ini juga nih. Bismillah ya, sehat, lancar. Amin. Iya. Aku juga pengen dong. Untuk hamil ada tahapannya. Ada cowoknya dulu baru bisa. Lu kata diginiin nular emang bisul. Oh ya. Oke, nah sekarang kita pengen cari tahu tentang bintang tamu kita. Kita juga sudah ada Romy Rafael dan Uri Rafael. Ini dia Deddy's Kepo. Anak kelima. Wah, keren. Sebentar, Pak. Ya. Kenapa Karput? Kenapa? Saya mau nganterin Habib dulu. Kemana? Mau gumo. Oh iya. Oke. Romy dan Uri. Selamat malam Indonesia. Sekarang saya akan memulai dengan sesi interaksi untuk Anda semuanya yang menyaksikan ini dan Anda semua yang di studio. Sekarang sebelum saya mulai, Anda semuanya di studio juga, yang di rumah juga, letakkan tangan Anda di wajah seperti ini. Semuanya, para host, para master seremoni ya. Mungkin bisa lihat kamera saja ya biar lihat wajah saya. Sudah, sekarang Anda semuanya tangan studio di wajah, yang duduk tegak, yang di rumah tegak. Sekarang lihat saya, lihat wajah saya, bentuk seperti pistol, seperti ini. Oh, kakak. Bentuk seperti pistol. Wika Salim juga. Yes, lihat layarnya ya. Wika gini, Wika gini. Nah, oke. Lihat saya. Yang di rumah juga lihat saya, bentuk seperti pistol. Kalau sudah, telunjuk dan jempolnya dihubungkan jadi lingkaran. Semuanya, sudah? Semuanya lihat wajah saya. Lihat wajah saya, lihat wajah saya. Jadi seperti lingkaran. Sekarang, lihat lingkaran Anda. Lihat saya. Sudah? Sekali lagi lihat lingkaran Anda. Lihat saya, sudah? Sudah. Sekali lagi, lihat lingkaran Anda. Lihat saya. Sekarang letakkan lingkaran Anda di jidat Anda.
Nah, itu pipi, bukan jidat. Oh iya, iya. Nah, oke. Kalau Anda meletakkan di pipi, artinya Anda orangnya visual. Kalau Anda meletakkan di jidat, artinya Anda orangnya pendengaran. Tepuk tangan dulu untuk diri Anda yang di rumah dan di studio. Sekarang saya akan coba eksperimen bukan menggunakan indera penglihatan dan pendengaran, tapi menggunakan indera perasa. Nah, saya minta pengantin baru kita, Catherine Wilson dan Bang Idam, untuk berdiri di sini. Tepuk tangan dulu untuk mereka. Assalamualaikum. Halo, Catherine. Yes, di sebelah sini. Konfirmasi dulu, Bang Idam. Saya nggak minta Anda pura-pura, nggak disetting, nggak direkayasa. Bener ya? Benar. Bener, oke. Jadi nanti di sini, saya minta Bang Idam untuk fokus pada sebuah nama. Mungkin berasal dari masa lalunya atau masa kecilnya. Ada ya? Oke. Catherine tahu nggak? Nggak mungkin tahu ya? Nggak tahu. Kalau Catherine nggak tahu, apalagi saya. Kalau saya nggak tahu, nggak mungkin semua orang tahu ya. Oke. Nah sekarang, untuk meningkatkan indera yang dominan, Master seremoni, titip dulu. Ini silakan dipakai istriku dan tolong dibuka plasmanya. Eksperimen ini menggunakan indera perasa atau indera intuisi, di mana nanti bisa dilihat di belakang di layar. Itu bisa lihat di layar ya. Di mana di situ ada seorang wanita yang memegang bola kristalnya. Catherine boleh minggir sedikit? Ya. Nah, itu di layar. Seorang wanita ini dari lukisan kuno memegang bola kristalnya. Dan itu nanti yang akan dilakukan oleh Uri, di mana Uri di sini berusaha masuk di intuisinya. Jadi ini hanya digunakan untuk mengamplifikasi apapun yang dipikirkan oleh Abang. Nah, sekarang Catherine pegang pundaknya Uri di sini. Iya. Abang pegang pundaknya Catherine di sini. Kita akan buat rangkaian gerakan. Nah, agak menyamping, jangan membelakangi penonton, tepuk tangan untuk mereka. Abang, sekarang pikirkan orang tersebut ya. Dan Uri, rasakan vibrasi gerakan dari Catherine. Pikirkan orang itu berulang-ulang, lalu salurkan ke Catherine. Catherine, relax saja. Mudah-mudahan indera kinestetik Uri bisa merasakan apapun gerakan atau pikiran yang dirasakan oleh Abang. Ya, oke Uri. Apapun informasinya mulai deskripsikan. Saya merasakan ini seorang pria. Yang dipikirkan Abang pria, benar? Benar. Benar, oke. Terusin Uri. Dan ini berhubungan dengan masa lalu Anda. Betul Bang, ini berhubungan sama masa lalu? Betul. Oke Uri, terusin. Pikirin Bang, sambil digerakkan kiri, kanan, depan, belakang. Salurkan lewat Catherine. Mulai, apalagi Uri? Dan pria ini bukan berasal dari Jakarta. Betul Bang, bukan dari sini, bukan dari Jakarta. Bener ya? Oke. Lagi, fokuskan lagi Abang. Mulai. Dan nama ini ada 5 huruf. Betul ya? Ada 5 huruf? Ya, betul. Oke. Wow. Oke, banyak possibility-nya. Teruskan lagi Bang, fokus. Fokus, ini siapa? Orang ini siapa? Uri, rasakan apapun yang kamu rasakan lewat Catherine. Catherine, relax saja Abang. Salurkan perasaan Anda ke Catherine. Catherine, biar Uri merasakan. Lagi Uri, apalagi yang kamu dapatkan Uri? Dan ada inisial huruf I. Betul Bang, ada I-nya. Betul. Oke, teruskan Uri, apalagi huruf hidupnya? Dan ada huruf A-nya. Oke, Uri, kalau sudah dapat dalam pikiran kamu, bisikin ke saya ya. Kira-kira sudah dapat? Sudah. Sudah ya? Oke. Sambil bola kristalnya, bisikin ke saya. Bisikin, hati-hati mikrofonnya. Oke. Pegang lagi. Ingat, bisa berhasil, bisa gagal. Kalau gagal ya sudah, kalau mendekati ya oke. Nah, saya mulai sama lembar baru, Bang. Ini menurut istri saya ya. Oke, Uri. Pegang di dadanya. Awas, ada Abang. Sekarang, Abang. Yang keras dan bersuara dari awal itu siapa sih yang dipikirkan namanya siapa, Bang? Yang keras. Sebutkan, namanya siapa? Siapa namanya? Diucapkan. Ya, ucapkan yang keras. Iqbal. Uri, tunjukkan ke Indonesia. Nah, sekarang saya kembalikan ke para master untuk mengulik siapa ini, Iqbal. Wah, Iqbal. Siapa Bang? Siapa Bang? Boleh dibuka Uri penutup matanya.
Bener. Iqbal itu siapa bang? Teman saya, teman kecil. Teman kecil. Oh, abang temen Iqbal, Cowboy Junior. Bukan, beda. Iqbal teman kecil SD, SMP, Bang? Mulai dari SD. Oh. Kenapa tiba-tiba di samping seorang istri kok mikirin teman kecil? Emang sedekat Kenangannya apa, Bang, Karena dulu waktu memang kecil? teman itu yang berkesan buat saya. Oh. Apa yang Dan paling berkesan? ini kenang-kenangan dari kami, hadiah pernikahan. Iqbal nonton ya, Iqbal ya. Oh, sekarang Mas Iqbalnya tinggal Di Sidrap. di Sidrap. Oh, di sini. Cerita apa sih, Bang, sehingga berkesan masa kecilnya? Apa sering teman main? Dulu teman bermain, sering jalan sama-sama, sekolah sama-sama. Sampai sekarang masih tetap Sampai bareng. sekarang masih langgeng. Masih kontak. Apa kejadian atau apa peristiwa yang paling berkesan sama abang dan Bang Iqbal? Pernah rebutan mangga barangkali? Cuma abang. Pernah waktu saya kecil, ya bandel, nakal, suka berkelahi, jadi saya sama-sama. Emang teman bareng ya, Dia Bang? teman bareng. Nah, Keket kenal nggak sama Mas Iqbal. Iqbal? Udah dikenalin belum sih? Belum ya? Oh, belum. Wow, belum kenal. Mungkin karena kan tinggalnya di Sidrap ya, kalau aku kan ke Makassar gitu. Iya, iya. Pernah sih ke Sidrap ya. Oke lah, salam sama Mas Iqbal ya, sehat selalu. Baik, nanti kita lanjut lagi. Tepuk tangan buat Robi dan Uri Rafael. Tetap bareng kita di Sweet Dede. Dan terima kasih buat bintang tamu kita. Karput sehat-sehat, Habib sehat-sehat ya, Habib. Terima kasih pengantin baru. Mas Idam sehat selalu. Mas Idam. Kita ketemu lagi besok ya. Ya. Di Sweet Daddy jam 20.45. Tetap bareng kita di Sweet Daddy. Manja.